hajatnya dan alaha mulihan mendesak, melas dalam meminta kepada Allah. Tamallaqahu merayu, membujuk, menghibah dengan penuh harap dan rasa takut. Qala wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi. Tawasul kepada Allah dengan nama-nama Allah, menyebut nama-nama Allah, sifat-sifatnya, dan tauhidihi, dan dengan mentauhidkan Allah. Tergambar di dalam yang lengkap mungkin dalam Sayyidul Istighfar. Dalam Sayyidul Istighfar ada pengakuan tentang tauhid, kemudian juga menyebut nama-nama Allah. Bisa dengan manggil Allah dengan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Rabb, Allahumma. Atau mereka para ulama, kalimat Allahumma itu mim itu menunjukkan jamak. Artinya ketika orang itu memanggil Allah dengan kalimat Allahumma, berarti dia sedang memanggil Allah dengan semua nama yang dimiliki oleh Allah. Memanggil Allah dengan semua nama yang dimiliki oleh Allah. Dan banyak nama, ada yang nama mungkin yang khusus, Ya Ghafur, Ighfirli, Ya Tawwab, Tub alayya, Taqabbal Taubati, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalimat-kalimat seperti itu. Tawasul dengan amal saleh juga. Rabbana innana sami'na. Ini kalimat. Nah, doa ini doa dalam Al-Qur'an surat Ali Imran menunjukkan tawasul seorang itu dengan amal saleh. Inna sami'na Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Kami mendengar panggilan penyeru untuk mengajak kepada keimanan. Fa amanna. Lalu kami beriman. Ini tawasul dengan amalan saleh. Faghfir lana. Qala rahimahullah wa qaddama baina yaday du'aihi shadaqatan. Nah, dia sebelum dia berdoa dia mendahulukan dengannya, mendahulukannya atau mendahuluinya dengan sedekah, dengan bersedekah. Fa inna hadzal du'a, nah doa yang seperti ini didahului dengan sedekah, la yakadu yuraddu abadan, hampir-hampir tidak ditolak. Hampir-hampir tidak ditolak. Sekedar faedah, kalimat la yakadu, kada yakadu, ini fi'il syuru' ya. Ini kalau dia berposisi dalam keadaan negatif, seperti di sini la yakadu yurad, artinya mungkin saja ditolak. Mungkin saja ditolak karena ada sebab lain misalnya. Tapi kalau dia dalam keadaan positif, itu tidak terjadi. Gitu, lawannya seringnya tidak terjadi. Paham tak? Kalimat ini la yakadu yurad, kan negatif kan? Negatif kan, ada nafiyah la. Itu menunjukkan kadang-kadang mungkin saja ditolak karena ada alasan lain, sebab lain. Dia sudah mau lakukan semuanya tapi dia misalnya apa? Lalai hatinya, atau dia makan barang yang haram. Nah, ini maknanya seperti dalam surat Al-Baqarah misalnya. Dalam surat Al-Baqarah, ya, tentang kisah Baqarah, sapi. Bagaimana Bani Israel ngeyel nantang Nabi Musa alaihissalam. Mereka sampai pada tingkatan qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Kalau mereka tidak mengatakan insyaallah lamuhtadun, selamanya mereka tidak akan dapat, kata sebagian ulama. Nah, ya, idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna dribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta
wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Sebelum itu, qala innallaha innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harfa musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-an ji'ta bil haqq fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Negatif kan? Apa yang terjadi? Mereka menyembelih. Tapi kalau dia dalam keadaan positif, itu tidak terjadi. Contohnya dalam firman Allah dalam surah Al-A'raf. Ketika Nabi Musa berangkat menerima panggilan Allah, kemudian meninggalkan Nabi Harun. Apa yang terjadi? Mereka menyembah patung anak sapi, ijil. Nabi Harun kan ditarik rambutnya dan janggutnya oleh Nabi Musa. Ya jurruhu ilaih. Ya ibna ummah. La ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si. Terus beliau menceritakan, inna qaumi istad'afuni wa kadu madza? Wa kadu yaqtulunani. Wa kadu yaqtulunani. Bukan positif. Positif. Apa yang terjadi? Nabi Harun tidak dibunuh. Seringnya kata para ulama seperti apa? Mereka yang bilang gitu. Kalau dia yakadu ini dalam kalimat negatif, itu apa? Tidak terjadi. Apa terjadi? Nah, kalau dia dalam kalimat positif yang tidak terjadi. Seperti di sini la yakadu yuraddu abadan. Berarti apa? Rubama yurad. Muhtamal, bisa ditolak. Lawannya seperti dalam surat Al-A'raf tadi, wa kadu yaqtulunani. Hampir-hampir mereka membunuhku. Terjadi pembunuhan itu? Tidak. Nah. Wala siyama in sadafa al-ad'iyat allati akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam annaha madhinnatul ijabah atau annaha mutadamminatun lil ismil a'zam. Lebih-lebih lagi apabila bertepatan dengan doa-doa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, doa itu merupakan doa yang pasti terkabul, yang sangat besar untuk terkabul. Doa mustajab. Doa mustajab itu ada macam-macam, ya. Tidak hanya lafaz-lafaznya. Kalau lafaz-lafaznya insyaallah lafaz yang diridhai oleh Allah dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, ya. Itu yang warid itu malah yang lebih afdal. Nah, kemudian keadaan doa seorang musafir, ya, doa seorang musafir, apalagi ini talabatul ilmi, doa para mencari ilmu, itu la yakadu yurad, hampir-hampir tidak ditolak. Nah, tinggal membenahi diri para thalabah, ya, para thalab. Nah, mereka membenahi diri, memperbaiki diri, memperbanyak amalan saleh apalagi. Nah, mereka berada di tempat yang insyaallah terjaga dan mudah-mudahan dilindungi oleh Allah. Nah, tinggal dia memperbanyak sedekah. Ada teman-teman yang mungkin kurang mampu, dia bantu. Nah, kemudian doa walid, orang tua untuk anaknya, kebaikan anaknya. Ini hampir tidak ditolak. Termasuk doa yang mustajab. Nah, kemudian doa orang yang berpuasa. Kemudian doa orang yang terzalimi. Doa orang yang terzalimi hatta al-fajir itu dikabulkan. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab antara doa orang yang terzalimi. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati kamu. Jaga dirimu, buat tameng dari doa orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hatta al-fujur, hatta al-fajara, hatta orang-orang yang fajir, hatta orang yang kafir sekalipun, kalau dia terzalimi, doa dia tidak dihijabi oleh Allah. Hati-hati, ya. Fujuruhu alaihi. Alaihi. Ini kejahatan dia, kekafiran dia itu urusan dia. Tapi dia dalam kondisi terzalimi itu tidak
boleh, akan diperkenankan oleh Allah. Maka, kemudian ad'iyatun ma'tsuratun faminha. Ini beberapa contoh. Sebagiannya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Dan itu sudah bisa kita dapatkan di dalam, untuk mungkin punya semua terjemahan Hisnul Muslim. Qala Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah, ad'iyatun ma'tsuratun faminha. Doa-doa yang ma'tsur, ini termasuk doa-doa yang artinya penting untuk kita hafal. Karena doa-doa ma'tsur itu yang lebih dekat untuk diijabahi. Ma fi sunani wa fi sahihi Ibnu Hibban min hadits Abdullah bin Buraidah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika orang itu, sahabat tersebut, membaca ini, itu kan berarti ijtihad dia ya. Ijtihad dia. Tapi Rasulullah menyebutkan faqala laqad sa'ala Allah bil ismil ladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Wa fi lafdhin laqad sa'alta Allah bi ismihil a'zam. Inilah syahidnya di sini bahwa ini termasuk bagian dari sunnah. Walaupun itu mulanya adalah ijtihad dari sahabat. Tapi yang kita pegang bukan ijtihad beli mereka, tapi apa? Takrir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh dibaca. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat ini beliau baca sebelum salam. Sahabat itu membacanya sebelum salam. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan pernyataan bahwa aku mengakui, aku bersaksi, sungguhnya Engkau adalah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Engkau, yang Maha Ahad, As-Samad, tempat meminta, Alladzi lam yalid, yang tidak melahirkan, tidak punya anak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setara, sekufu dengan Allah. Kata Rasulullah SAW, sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan nama yang apabila Allah diminta dengan nama-nama tersebut, pasti Allah beri. Kalau Allah diseru dengan nama-nama tersebut, pasti Allah sambut, Allah kabulkan. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, laqad sa'altallaha bi ismihil a'zam. Engkau sudah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Kalau dahulu di zaman Bani Israel dahulu, orang yang punya ismul a'zam, mereka faham, mereka mengerti, dan mereka mengamalkannya, menerapkannya, meyakininya. Itu jadi, seperti yang dialami oleh dalam kisah Ashabul Ukhdud. Dilemparkan ke laut, tidak tenggelam. Ya, dibuang ke laut, tidak tenggelam, kemudian dilemparkan dari puncak bukit. Selamat. Nah, punya istilahnya kalau kita katakan saktian, karomah. Nah, dahulu nampak karomahnya. Hadis ini, tapi ini insyaallah hadis ini doa ini sahih. Seingat Anda sampai di hadis ini sahih. Qala fi sunan wa sahih Ibnu Hibban aidan min hadis Anas bin Malik. Annahu kana ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli thumma da'a faqala. Juga dalam Sahih Ibnu Hibban mirip dengan yang tadi. Dari hadis Anas bin Malik, kalau tadi dari Buraidah bin Husayb. Duduk-duduk beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang sedang salat, sahabat lain sedang salat, kemudian berdoa, faqala Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Lengkap pujian pada Allah, ya, menyanjung, menyebut-nyebut ketauhidan, memanggil dengan nama-nama Allah, di antaranya Al-Mannan, dan juga di antara sifat-sifat Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia laqad da'allaha bi ismihil a'zim
alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Wa akhrajal haditsain Ahmad fi musnadihi. Hadis ini disebutkan oleh sahih. Hadis ini sahih. Di atas juga sahih. Hadis yang di atas yang dari Buraidah itu sahih, yang di bawah juga sahih. Dalamnya ada beberapa. Ada yang mengatakan Ismullahil A'zam di sini. Termasuk di antaranya Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad. Itu semua adalah Ismullahil A'zam. Ada pula yang berpendapat di dalam hadis yang kedua, la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum, itu Ismullah al-A'zam. Atau bahkan ada yang menyebutkan lagi secara khusus lagi lebih, ini ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Qala wa fi Tirmidzi wa fi Jami' Tirmidzi man kana fi baitihi Jami' Tirmidzi faqad fa inna makanan yani fi baitihi nabiyyun yatakallam atau kama qala. Siapa yang di rumahnya ada Sunan At-Tirmidzi, seakan-akan di rumahnya ada nabi yang sedang berbicara. Kalau dibaca, jangan jadi pajangan. Baik, min hadis Asma bin Yazid. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. Nama Allah yang a'zam itu ada dalam dua ayat ini. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa Fatihati Ali Imran, dan juga dalam Fatihah pembukaan Ali Imran, Alif Lam Mim, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu semua adalah Ismullahil a'zam. Hadza haditsun sahih, hasanun sahih. Qala Tirmidzi. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dia selalu menyebut la ilaha illa anta, Allah la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Atau dalam dalam yang ayat terakhir surat Al-Hasyr itu, wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Atau yang ini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ini termasuk min asma'illahil a'zam. Artinya ini alidhu, banyak sering membasahi lisan kita dengan kalimat-kalimat ini. Qala fi Musnad Ahmad wa Sahihil Hakim min hadits Abi Hurairah wa Anas bin Malik wa Rabi'ah bin Amir an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alidhu biyadzal jalali wal ikram, yani ta'allaqu biha walzamu wadawimu 'alaiha. Syalbani mensahihkannya. Yang punya cetakan lama, kalau keliru itu ada yang melemahkan. Cetakan lain. Wallahu a'lam. Yang jelas, kalau kita pegang ini adalah sahih, dari ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' As-Shaghir. Alidhu biyadzal jalali wal ikram, ini senantiasa terpaut lisan kita untuk selalu mengucapkannya. Walzamu wadawimuha, terus baik itu ketika berdoa itu lebih-lebih, walaupun tidak dalam keadaan berdoa, memanggil Allah, daripada hanya dengan satu kata Allah Allah. Tidak ada sunnahnya yang seperti ini. Tidak ada sunnah tuntunannya untuk zikir seperti itu. Apalagi cuma domir hu. Panggil nama Allah lengkap. Kita saja di kalangan sesama manusia dipanggil namanya dengan pendek aja enggak senang. Kepada Allah tentunya lebih beradab mestinya. Wa fi Jami' Tirmidzi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahu al-amru rafa'a ra'sahu ila as-sama' wa idza jitahada fi ad-du'a qala ya hayyu ya qayyum. Dalam Jami' Sunan, ini Sunan Tirmidzi tapi didhaifkan oleh Syekh Albani dari hadits Abu Hurairah, apabila Rasulullah SAW ahammahul amr, dibikin gelisah, muncul satu perkara mungkin membuat beliau terpikir, risau, beliau angkat kepalanya ke langit, menengadah ke langit, mohon pertolongan. Nah,
Dan ini memang fitrah manusia. Gelisah, risau, selalu terpancing. Bahkan ketika dia berdoa, sujud pun hatinya akan mencari sesuatu yang di atasnya. Itu fitrah. Tidak mungkin bisa dimungkiri, diingkari. Namanya itu fitrah. Ya. Nah, itu tinggal. Nah, seperti itu untuk menjawab orang-orang yang mengingkari Allah itu di atas. Ya, tanyakan kepada dia, Anda baca apa dalam sujud? Ketika Anda membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih misalnya, apa yang Anda pikirkan? Kemana Anda, hati Anda tertuju? Kan gitu. Qala, nah, wa idza jitahada fi du'a, kalau beliau berijtihad dalam doa, yakni sungguh-sungguh, qala, beliau berdoa memanggil Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri sendiri melakukan urusannya. Dua nama ini, ya, sebagai ini dalam ayat surat ayat Al-Baqarah, ayat Kursi, terpulang kepadanya semua nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, zatiyah dan fi'liyah. Ya Hayyu, ini sifat-sifat zatiyah semua terpulang kembali kepada nama Allah Al-Hayyu. Sifat-sifat fi'liyah kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Bahwa Allah itu memiliki sifat, memiliki adalah zat yang maha hidup, hidupnya maha sempurna. Sempurnanya hidup Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Sempurnanya hidup Allah tidak diselingi dengan rasa lemah, ngantuk, tidur. Makanya di dalam surah ayat Al-Kursi apa? Disebut Allah la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Menunjukkan ke bahwa zat Allah punya sifat maha hidup yang sempurna. Al-Qayyum ini ditunjukkan dengan kalimat-kalimat berikutnya dan ditutup di akhir wala ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak menyusahkan Allah memelihara keduanya, langit dan bumi. Nah. Baik. Qala wa fihi aidan, juga dalam Sunan Tirmizi min hadits Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu amrun, ketika beliau dibuat gelisah oleh satu perkara, artinya menyebabkan beliau yakni mungkin resah atau fokus dalam satu urusan, faqala, kata beliau, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Nah, dihasankan oleh Syalbani. Apakah dalam sujud, ketika kita merasakan kegelisahan, mendapatkan satu urusan kok sepertinya merasa buntu. Di antara fi'il yang mungkin diceritakan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setiap kali beliau menghadapi persoalan-persoalan, beliau istighfar mungkin 1000 kali dalam duduk, berdiri, di pasar, dalam berjalan. Kemudian setelah selesai, yakni setelah 1000 itu beliau labuhkan sujud di lantai masjid yang usang, di lantai masjid yang kotor, yang mungkin tidak terawat. Beliau berdoa kepada Allah, ibtihalan, tutul sungguh-sungguh. Itu kemudian Allah bukakan. Sering seperti itu beliau lakukan. Wa fi sahihil Hakim min hadits Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ismullahil azam fi 3 suwar min al-Qur'an, Al-Baqarah wa Ali Imran wa Thaha. Nama Allah yang azam, yang maha agung, itu dalam 3 surat di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah apa? Ayat kursi, atau dalam surah Al-Baqarah itu dalam ayat itu wa ilahukum ilahu wahid. Itu. Kemudian Ali Imran, Allah la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Thaha di awal. Qala Al-Qasim maksudnya mungkin bisa Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Faltamastuha, dan aku mencarinya, fa idza hiya ayatu al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu
Al-Qayyum. Nah, terpulang kepadanya semua sifat dzatiyah. Allah Maha mengetahui, Maha pengasih, lagi Maha penyayang, Maha lemah lembut, Maha halus, ya. Maha perkasa, Maha kuasa, Maha memiliki irada, kemampuan, Maha berkehendak. Nah, Maha berbicara, Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat. Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri mengurus urusan makhluknya, beri, yarzuk, ya kelak memelihara, menaikkan derajat, merendahkan, mengatur semua urusan. Semua terpulang kepada, jadi perbuatan-perbuatan Allah terpulang kepada nama ini Al-Qayyum. Kalau Zatiyah terpulang kepada Al-Hayyum. Sehingga kalau orang itu betul-betul memahami makna ini, dua nama Allah ini, tidak mudah dia berputus asa. Karena ada zat yang maha sempurna hidupnya, yang tahu tentang keadaan dia. Ada zat yang tidak bergantung kepada apapun, maha berbuat sendiri, tidak bergantung kepada apapun, melakukan apa yang diinginkannya, maha mendengar keperluan hajat dari makhluknya. Qala fi Jami' Tirmidzi wa Sahih Al-Hakim min hadis Sa'ad bin Abi Waqqas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'watu Dhinnun idh da'a wa huwa fi batnil hut qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qat illa istajaba Allahu lahu qala Tirmidzi haditsun sahih. Disahihkan oleh Syalbani juga. Doa Dhinnun, doa Nabi Yunus ketika beliau berdoa, karena beliau berdoa ketika beliau dalam keadaan terpenjara di perut ikan. Apa yang beliau ucapkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pengakuan merasa beliau telah berbuat sebuah kezaliman, padahal beliau seorang nabi maksum. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan dengan kalimat ini, melainkan pasti Allah kabulkan. Tinggal kita jangan terburu-buru. Ini melihat hasilnya belum ada, kemudian merasa kecewa dan putus asa. Qala wa fi Mustadrakil Hakim aidan min hadits Sa'ad an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala akhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin minkum amrun muhimmun pada abihi yufarrijullahu anhu du'a'u Dhinnun. Dalam Mustadrak Al-Hakim. Lafdun akhar li nafsil hadits sabiq, berarti sahih. Nah, lafaz lain dari hadis yang sama. Maukah kamu aku beritahukan tentang sesuatu apabila menimpa salah seorang di antara kamu perkara yang muhim, yang merisaukan, membuat jadi gelisah, tidak tenang, fada'a biha, lalu dia berdoa dengannya, atau fada'a bihi, niscaya Allah yufarrijullahu anhu, lalu Allah akan melepaskan kesulitan darinya. Nah, tentu maka kata Rasulullah, du'a'u Dhinnun, doa Nabi Yunus. Tapi syaratnya itu yang berat juga. Syaratnya itu juga berat. Wa kanu, ya, lana khashi'in, mereka senantiasa punya sifat khasyah. Yusari'una fil khairat, yang pertama, bersegera kepada kebaikan, berlomba dalam melakukan kebaikan. Kemudian berdoa kepada Allah dengan raghaban, penuh harap, dan rahaban, rasa takut ditolak. Dan kanu lana khashi'in, senantiasa dalam keadaan khusyuk, tunduk kepada Allah, dalam keadaan senang, seperti yang disebutkan oleh Allah tentang beliau alaihi salam, laula annahu kana minal musabbihin, laula annahu kana minal musabbihin, seandainya dia selama ini bukan termasuk orang yang bertasbih memuji Allah, sebagaimana di perayaan ini sebagai praktek, ya, dari ayat yang tadi juga. Kemudian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah.
kenalkan dirimu pada Allah ketika kamu, atau kenali Allah ketika kamu dalam keadaan raha, tenang, lapang, longgar. Niscaya Allah akan kenali kamu ketika kamu dalam keadaan sulit. Nah, mudah untuk Allah mengabulkan. Qala wa fi sahihihi, yani Sahih Al-Hakim. Aidan anhu annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul hal adullukum ala ismillahil a'zam du'a Yunus. Maukah kamu aku beritahukan tentang Ismullahil A'zam, yaitu doa Nabi Yunus. Didoakan oleh Syalbani. Faqala rajulun ya Rasulullah, ada salah seorang sahabat bertanya, hal kana li Yunus khassa, apakah untuk Nabi Yunus saja? Faqala ala tasma'u qawlahu, apakah engkau tidak dengar Allah berfirman, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Berarti untuk setiap orang mukmin. Fa ayyuma muslimin, orang Islam yang manapun juga, da'a biha fi maradihi, dia berdoa dengan kalimat itu ketika sakitnya, arba'ina marrah, 40 kali, famata fi maradihi, lalu dia mati, dzalika, pada sakitnya itu, u'tiya ajra syahid, dia diberi pahala syahid. Wa in bari'a maghfuran lahu, kalau dia sembuh, dia akan sembuh dalam keadaan diampuni. Tapi hadisnya lemah. Salah satu di antara yang menunjukkan kelemahannya mungkin bukan hanya sanad, tapi matannya. Apa matannya? Da'a biha fi maradhi arba'ina marrah famata fi dzalika maradhi fi maradhihi dzalik u'tiya ajra syahid. Kan luar biasa. Amalannya ringan. Wallahu a'lam. Pahalanya terlalu besar. Wallahu a'lam, mungkin dari sisi sanad yang lebih. Tapi dimasukkan oleh mereka para ulama kalimat-kalimat doa hadis-hadis seperti ini. Ya mungkin karena dalam artian rawi-rawinya mungkin tidak sampai pada tingkatan ini wadda, mungkin ya. Celaannya tajam, mungkin dituduh dusta, kadzab dan sejenisnya. Qala wa fi sahihain min hadits Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal makarbi, dalam sahihain Sahih Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dalam keadaan karb, dalam keadaan bencana, dalam keadaan kesulitan berdoa, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbus samawati sab'a wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Rabbul arsyil karim. Nah, kalimat-kalimat yang sering dibaca oleh Rasulullah ketika dalam keadaan kesulitan, ada petaka, keadaan perang ataupun penceklik ataupun yang lain. Kita pun juga demikian. Mungkin banyak hal, apalagi keadaan kita, ya, merasa sesak, merasa sempit. Ini akan melonggarkan, meringankan. Karena ingat bahwa Allah adalah zat yang Dia memberikan kesulitan dan kesempitan tersebut dalam pikiran kita, dan tentu Dia pula yang akan menghilangkannya. Nah, kita tinggal dengan sungguh-sungguh, kalimatnya seperti ini bukan hanya asalan. Dia akan dibimbing oleh Allah untuk menghilang apa tadi yang merisaukan dan meresahkannya. Qala fi musnad Imam Ahmad min hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala bi karbun an aqul la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadisnya isnadnya hasan, dihasankan oleh Al-Arnaud. Baik. Ini ketika ini Rasulullah mengajari aku ketika turun yang menimpaku kesulitan, kalimat-kalimat ini. Tapi yang lebih sahih di atas. Wa fi musnad aidan, di dalam musnad min hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asaba ahadun qat, tidak ada seorang pun yang ditimpa sama sekali hammun oleh kegelisahan, keresahan, wala huznun atau wala hazanun, dan tidak pula ditimpa kesedihan,
Lalu dia berdoa, faqala, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika. Ya Allah, sungguh aku adalah budak laki-lakimu, putra budak laki-lakimu, putra budak perempuanmu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, telah berlalu padaku ketetapanmu, keputusanmu. Adlun fiyya qada'uka, maha adil terhadap diriku ketetapan takdirmu. Pasti, ya. As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak. Aku mohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang engkau miliki. Samaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengannya. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau namai seseorang. Engkau ajarkan nama itu kepada seseorang di antara makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dia di dalam kitabmu. Au ista'tarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau engkau sembunyikan, engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu ghaib yang ada padamu. Antaj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi. Aku mohon ya Allah, engkau jadikanlah Al-Qur'an itu, Al-Qur'an yang agung ini, rabi'a qalbi, penyejuk hatiku. Wa nura sadri, cahaya dadaku. Wa jalaa huzni, wa dhahaba hammi, yang menghilangkan kesedihan dan menghilangkan kegelisahanku. Siapa yang mengalami seperti itu? Kegelisahan, kesempitan, keresahan, kesedihan. Dia baca ayat 6 kalimat-kalimat ini, illa adhaballahu hammahu wa huznah. Allah pasti akan hilangkan kegelisahan dan kesedihannya. Wa abdalahu makanahu farahan, dan Allah gantikan tempatnya, tempat kesedihan dan kegelisahan tadi dengan kegembiraan, keceriaan. Hilang. Ya. Dia artinya yang walaupun beban itu berat, itu tidak akan membuat dia berlarut-larut risau. Ingat dengan ada Al-Qur'an, makanya untung. Sangat beruntung orang-orang yang mereka itu hafal Al-Quran. Wa qala Ibnu Mas'ud, ma karaba nabiyyun minal anbiya illa istaghatha bit tasbih. Baik, lanjutannya. Faqila ya Rasulullah, kemudian dikatakan kepada Rasulullah, ala nata'allamu, apakah kami tidak boleh mempelajarinya? Qala bala, tentu boleh. Yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha. Seharusnya orang yang mendengarkannya itu mempelajarinya, baca. Ya, pada kesempatan-kesempatan sepertiga akhir malam, ya, di dalam sujud. Waktu-waktu yang mustajab, diminta. Lagi turun hujan, waktu yang sudah kita lewati dalam bahasan yang lalu. Ya, majelis zikir. Ya, majelis seperti ini diterangkan Allah, yani qaul Allah, qala Rasulullah. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan kata Ibnu Mas'ud, maka raba nabiyyun minal anbiya illa istaghatha bit tasbih. Tidak ada seorang nabi pun yang ditimpa petaka melainkan mereka minta bala bantuan kepada Allah dengan tasbih. Qala rahimahullah, dzakara Ibnu Abi Dunya fi kitabil mujabina fid du'a. Dalam kitab orang-orang yang mustajab doanya, Anil Hasan, dari Al Hasan Al Basri, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Al Hasan Al Basri dan Anas bin Malik. Kalau dari sahabat hampir dikatakan tidak pernah mendengar, kecuali dari Samurah bin Jundub. Itu pun beberapa hadis. Baik. Qala kana rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ansar, dari yang di kalangan Ansar, yukanna Aba Mu'allaq, kunyahnya Abu Mu'allaq. Wa kana tajiran yattajiru bimalin lahu wa li ghairi. Beliau adalah seorang pedagang, memperjualbelikan hartanya dan juga harta untuk orang lain, dititipin. Wa yadribu bihil afaq fil afaq. Dia bawa dagangan itu ke seluruh penjuru timur barat. Wa kana nasikan wari'an, dan beliau adalah orang yang ahli ibadah dan orang yang takwa, selalu berhati-hati menjaga diri. Fa kharaja marratan falaqiyahu lissun muqanna'un fis silah.
suatu ketika beliau keluar dan bertemu dengan pencuri, perampok yang sudah menyandang senjatanya, menghunus pedangnya. Faqala lahu dha'ma ma'aka fa inni qatiluk. Tinggalkan apa yang bersamamu, letakkan apa yang kau bawa. Sungguhnya aku pasti akan membunuhmu. Qala fama turiduhu min dami. Engkau tidak menginginkan darahku. Ya, apa yang kau inginkan dari darahku? Sya'nuka bil mal, urusanmu dengan harta. Qala, kata orang itu, amal mal fali. Harta memang akan aku miliki. Walastu uridu illa damak. Dan aku tidak inginkan kecuali darahmu. Qala amma idza ra'abaita fadarni usalli 4 rakaat. Kalau kamu tidak mau, maka biarkan saya. Aku akan salat 4 rakaat. Qala sall ma badalak. Salatlah semaumu. Fatawadda'a tsumma shalla 4 rakaat. Kemudian dia salatnya ini berwudu dan salat 4 rakaat. Fakana min du'aihi, dan di antara doanya fi akhir sujudihi, di akhir sujudnya, an qala ya wadud ya wadud. Manggil nama Allah Al-Wadud, Zat yang Maha mencintai. Ya Dzal Arsyil Majid, pemilik arsy yang Maha mulia. Ya fa'alan lima yurid, fa'alan lima turid. Zat yang melakukan apa yang dia inginkan, yang kau inginkan. As'aluka bi'izzikal ladzi la yurad. Nah, aku meminta kepadamu dengan keperkasaanmu yang tidak bisa dikalahkan. Wa bimulkikal ladzi la yudam, dan kerajaanmu yang tidak mungkin bisa diliputi. Nah, luas. Wa binurikal ladzi mala'a arkana arsyika, dengan cahayamu yang selalu memenuhi tiang-tiang arsmu. Antakfiyani syarra hadzal lis. Aku mohon kepada engkau agar engkau menjagaku dari kejahatan pencuri ini, perampok ini. Ya Mughits aghithni, wahai Zat yang Maha menolong, bantulah aku, tolonglah aku. Thalatha marrat, dia baca 3 kali. Fa idza huwa, ternyata tiba-tiba ada fi farisin qad aqbala bi yadihi harbah. Nah, ternyata ada seorang penunggang kuda sedang melaju ke arah mereka. Nah, di tangan orang itu, penunggang kuda itu ada tombak. Qad wada'aha baina udunai farasihi. Dia letakkan di antara telinga kudanya, di atas kepala kudanya. Falamma basara bihi lis, ketika dilihat oleh pencuri itu, aqbala nahwa, dia menghadapi orang yang berkuda tadi. Fata'anahu faqatalah, orang berkuda tadi menikam pencuri tadi dan membunuhnya. Tsumma aqbala ilaihi, kemudian orang itu datang kepada sahabat tadi. Faqala qum, bangkit, kata orang tadi. Faqala man anta bi abi anta wa ummi. Demi ya Nam, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Siapa engkau? Faqad aghathani Allahu bika al-yaum. Sungguh Allah telah menolongku dengan bantuanmu. Faqala ana malakun min ahli samai al-rabi'ah. Saya adalah malaikat dari langit yang keempat. Da'auta bi du'aikal awwal. Engkau berdoa dengan doamu yang pertama, artinya ini yang pertama kali. Fasami'tu li abwabis samai qa'qa'ah. Saya mendengar goncangan, getaran di pintu langit. Tsumma da'auta bi du'aika tsani. Kemudian engkau berdoa yang kedua kalinya. Fasami'tu li ahli samai dhajjah. Kemudian aku dengar penduduk langit gempar. Artinya ribut. Siapa ini? Tsumma da'auta bi du'aika tsalits. Kemudian engkau berdoa yang ketiga kali. Faqila li. Lalu dikatakan kepada saya, du'a'u makrubin. Doa orang yang sedang dalam keadaan terjepit. Fasa'altu Allah an yuwalliyani qatlahu. Lalu aku minta kepada Allah agar menugaskan aku untuk membunuh penjahat tadi. Qala Al-Hasan, kemudian Hasan berkata, faman tawadda'a wa shalla 4 rakaat wa da'a bi hadzal du'a ustujiba lahu makruban kana aw ghair makrubin. Kata Al-Hasan, siapa yang berdoa dan salat 4 rakaat lalu berdoa dengan doa ini, niscaya dikabulkan untuk dia, baik itu dalam keadaan dia terjepit ataupun tidak. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan tadi hadisnya lemah. Nah, hadisnya lemah. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani malah maudhu'. Nah, di antaranya juga Al-Hasan, kemudian Anas bin Malik, itu aneh. Dan yang masyhur Hasan Al-Basri, apalagi Hasan Al-Basri juga dikenal Imam, ada menyebutkan mudallis. Baik. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, sedikit. Nah, biar tambah semangat berdoa. Wa katsiran ma tajidu ad'iyatan da'a biha qaumun fastujiba lahum. Sering Anda dapati doa-doa yang dipakai oleh suatu kaum, dibaca oleh orang, fastujiba lahum. Ya kan? Sering kita lihat orang itu bacanya, doanya itu kita hafal juga. Nah, tapi kok dia dikabulkan, kita enggak ya. Fayakunu qad iqtarana bid-du'a'i daruratun sahibihi wa iqbaluhu 'ala Allah. Kenapa bisa dikabulkan? Mungkin iqtarana bid-du'a daruratu sahibihi. Ada memang keadaan darurat dalam dia. Kalaupun misalnya kita tidak melihat secara kasat mata terlihat, tapi dia menampakkan dirinya kepada Allah bahwa dia sedang dalam keadaan butuh. Nah, ini kan susah. Ya, kita tuh kan sedangkan apa? Kadang ini kita menganggapnya keadaan darurat kita itu kalau kita betul-betul misalnya sudah kehilangan uang ya, kehilangan atau misalnya dalam keadaan sakit berat keluarga kita itu betul-betul sudah merasa darurat. Nah, tidak pernah makanya ya apa namanya? Untuk membayangkan keadaan kita seperti orang yang sedang terapung-apung di lautan itu sulit. Karena kita merasa nyaman. Nah, tapi kalau dia mampu dengan artinya menampakkan kepada Allah dan Allah Maha tahu, ya, apa yang tersembunyi dalam diri kita, betul-betul sungguh-sungguh atau tidak, dan memang betul-betul membutuhkan doa yang kita mintakan kepada Allah, nah, itu pasti akan dikabulkan. Nah, wa iqbaluhu 'ala Allah. Dan betul-betul dia menghadap kepada Allah. Au hasanatun, atau dia melakukan kebaikan-kebaikan yang dia pernah lakukan sebelum dia berdoa. Taqaddamat minhu. Seperti dalam ayat ya, dalam surat Al-Anbiya itu ya. Kanu yusari'una fil khairat. Yusari'una fil khairat. Banyak kebaikan mereka, berlomba mereka dalam kebaikan, menjalankan ketaatan perintah-perintah Allah. Ja'alallahu subhanahu ijabata da'watihi syukran li hasanatihi. Dan bisa jadi apa? Nah, dia dikabulkan doanya itu adalah karena Allah bersyukur, berterima kasih, mensyukuri kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Nah, kita juga demikian. Apa kalau kita senantiasa berbuat maksiat, dosa yang kita lakukan, kemudian kita mengharapkan terkabulnya doa. Kebaikan apa yang Allah berterima kasih, mensyukuri dari kita? Au sadafa waqta ijabah, atau bertepatan dengan waktu terkabulnya doa. Yang 6 tadi dan yang berikutnya yang sudah kita tambahkan. Wa nahwu dzalik dan sebagainya. Fa ujibat da'watuhu, lalu terkabul doanya. Fa yadhunnu dhann, lalu ada orang yang mengira anna sirra fi lafdzi dzalika du'a, bahwa rahasianya adalah di lafaz doa itu. Belum tentu. Nah, seperti tadi misalnya, Masya Allah ini, ya. Nah, misal kalau kita anggap sahih misalnya, dia baca seperti ini dalam keadaan, nah, belum tentu murni dari lafaz itu saja, atau misalnya dari Al-Quran. Nah, seperti kita sama-sama lah, misalnya sering kita mengucapkan apa? Rabbi zidni ilma. Ada yang bertambah ilmunya, ada yang tidak, kan gitu. Kenapa? Mungkin yang bertambah ilmunya tadi dia lengkap dapat jadi menjalani seperti ini. Memang betul-betul dia mengharapkan ilmu dan kemudian dia sudah mendahului dengan ketekunan belajar, serius mengulang, murajaah, bertanya, menyalin, mencatat, ya, menggunakan waktunya. Nah, kemudian dia kebaikan lainnya dia amalkan ilmu yang sudah dapat. Ya, kebaikan lainnya dia banyak sedekah juga. Nah, itu bertepatan pula dengan waktu-waktu mustajab dikabulkan oleh Allah. Nah, yang lain mengira, kamu baca apa? Ilmumu tambah terus ini. Biasa disuruh Allah kok, Rabbi zidni ilma. Aku juga kok enggak dapat. Ya. Seperti kita misalnya, bismillahirrahmanirrahim sama. Ya. Nah, ada yang sehat terus, ada yang sakit terus, padahal yang dimakan juga. Qala, nah, fayakhudhuhu mujarradan antilkal umur allati qaranathu min dzalikad da'i. Nah, dia ambil lafaz tadi tapi kosong dari hal-hal yang dialami menyertai orang yang berdoa tadi. Apa tadi? Keadaan darurat, ya. Kemudian dia betul-betul menghadap kepada Allah sungguh-sungguh, dia dahulukan dengan kebaikan bukan dengan maksiat.
perbanyak sedekah, ya. Nah, kemudian pada waktu-waktu mustajab. Nah, sementara kita nggak pernah misalnya mendahului, pingin doa terkabul, tapi dosanya jalan terus, maksiatnya jalan terus. Qala wa hadza kama idza istamala rajulun dawa'an nafi'an fil waqti alladhi yanbaghi istimaluhu 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fantafa'a bihi. Ini sama seperti orang yang menggunakan dawa, obat manjur yang bermanfaat pada waktu yang memang seharusnya digunakan dengan cara yang memang seharusnya dia pergunakan, ya caranya dia lakukan seperti itu, maka dia pun mendapatkan manfaatnya. Ya kan? Misalnya seperti orang yang mungkin dia sakit minum bodrek yang pusing, nah sama-sama sampai yang satu tuh temannya 3 bungkus 3 tablet nggak sembuh-sembuh, yang satu dengan 1 tablet selesai. Ya. Nah, itu gambaran logisnya. Qala fadanna ghairuhu, lalu orang lain mengira anna istimala hadzal dawa' bimujarradihi kafin fi husulil matlub. Kamu kemarin pusing kenapa? Saya minum kenapa? Ya pusing, saya memang enggak enak badan. Terus kamu minum apa? Bodrek. Nah, dia juga pusing. Nah, beli bodrek juga, enggak sembuh. Saya sudah minum 3 tablet enggak sembuh-sembuh ini. Nah, kejadian enggak gitu? Pernah ngalamin enggak? Hah? Atau yang lain? Yang Anda ngalami, ya. Nah, kadang-kadang itu bahkan dalam 1 malam itu bisa 4 tablet enggak sembuh-sembuh, itu dulu. Ya. Nah, biasanya kalau pusing, demam, flu, pilek, demam, sakit kepala, bodrek kadang setengah. Ya, udah lama tinggal. Sampai mau awal-awal di Jogja, lebaran lagi. Mau lebaran, Masya Allah biasanya lebaran, demam, 4 tablet enggak sembuh. Enggak hilang. Di antaranya. Baik. Kana ghalitan. Nah, kalau dia beranggapan seperti ini, dia salah. Wa hadza mawdi'un yaghlatu fihi katsirun minan nas. Nah, tempat masalah inilah yang sering orang itu keliru. Orang itu keliru. Seperti tadi doa tadi, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Masya Allah. Kamu kok baca kamu doa ilmunya kok tambah terus. Nah, baca doa apa? Qala wa min hadza qad yattafiqu du'ahu bittirarin inda qabrin fayujab. Nah, termasuk seperti ini bisa jadi pula doanya itu bertepatan dengan dalam keadaan darurat, dalam keadaan terdesak, terjepit, lalu dia berdoa di dekat sebuah kuburan. Ayo. Kenapa kamu? Ya Masya Allah, kemarin saya doa di kuburan Kiai Fulan, terkabul doa saya. Pas kebetulan. Fayadhunnu jahil, lalu orang jahil mengira an-nasirah lil qabr. Rahasianya itu di kuburan di kuburan tadi. Kalau enggak di kuburan kiai itu enggak manjur berarti. Iya kan? Nah, walam ya'lam an-nasirah lil ittirar wa sidqil luju' ila Allah. Dia tidak tahu kalau yang rahasianya itu bukan pada kuburannya, tapi karena dia terjepit, betul-betul dia terdesak dan jujur bertumpu kepada Allah. Fa idza hasala dzalika fi baitin min buyutillah kana afdal wa ahabba ila Allah. Kalau itu terjadi di salah satu rumah Allah, maka itu adalah sesuatu yang sangat afdal, sangat utama dan sangat dicintai oleh Allah. Nah, paham ini ya? Yang penting itu nampak ya oleh Allah kita memang butuh dengan yang kita minta. Kita butuh anak kita baik, kita butuh istri kita baik, kita butuh masyarakat kita baik atau apa yang lainnya. Kondisi keurusan kita semuanya baik, tapi doa asal-asalan. Nah, tidak kita dahului dengan kebaikan, ya, dengan ketaatan. Kita ingin orang tua kita dapat rezeki yang baik, terjaga, sehat, kemudian diberi hidayah oleh Allah. Subhanallah, tidak pernah kita seperti digambarkan oleh mereka, perahu itu, kapal itu tidak jalan di daratan, jalannya di air. Tidak akan berlayar di kapal itu di daratan. Maka jalani sesuai dengan aturannya. Yang penting itu bukan lafadznya, tapi betul-betul kesungguhan kita meminta kepada Allah, menunjukkan kepada Allah bahwa kita berhajat pada apa yang kita minta. Nah, mudah-mudahan
Allah terima doa-doa kita dan Allah jauhkan kita dari hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa. Nah, mudah-mudahan bermanfaat.